Shalom sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sangat penting bagi hidup kita dan kita mempercayai isi Alkitab. Akan tetapi seringkali sangat sulit bagi kita untuk bisa menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi renungan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang bagaimana menerapkan Alkitab dalam kehidupan. Mari kita berdoa sebelum mulai masuk dalam renungan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Daripada mulah kami memperoleh pengertian dan pemahaman akan jalan-jalan yang berkenan kepadamu. Jadi saat ini kami datang kepadamu untuk menerima berkat pengajaran-Mu yang berharga. Urapilah hati dan pikiran kami agar kami bisa membedakan suara-Mu dengan jelas. Berikanlah kami terang-Mu yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 memberitahukan kita demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis yang diberikan kepada kita untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini menurut cara Tuhan. Alkitab diberikan kepada kita bukan hanya untuk dipelajari atau ditafsirkan, melainkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menghendaki kehidupan kita berubah melalui firman Tuhan yang kita baca, kita mengerti, dan kita lakukan. Penerapan firman Tuhan sangatlah penting bagi perubahan hidup kita, karena kita tidak bisa memahami apa arti firman Tuhan apabila kita tidak melakukannya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di atas bumi ini, Ia banyak bertemu dengan orang Saduki dan orang Farisi yang merupakan ahli-ahli agama Yahudi. Mereka mempunyai pengetahuan intelek yang tinggi tentang Alkitab, tetapi mereka tidak menerapkannya dalam hidup mereka. Iblis juga mengetahui tentang Alkitab dan bahkan bisa mengutipnya dengan fasih. Jadi hanya mengetahui isi Alkitab saja tetapi tidak melakukannya artinya sama dengan tidak memahaminya, dan hal itu tidak akan membuat perubahan apa-apa. Biasanya ada beberapa hal yang membuat penerapan Alkitab dalam kehidupan menjadi sulit, yaitu alasan yang pertama adalah iblis akan selalu mencoba menggagalkannya. Iblis mengetahui kuasa firman Tuhan, dan dia mengetahui bahwa orang yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya akan memperoleh manfaat yang besar dari firman Tuhan itu. Jadi, iblis akan selalu mencoba menggagalkan seseorang dari melakukan firman Tuhan. Alasan yang kedua adalah kita tidak suka perubahan. Selain iblis, biasanya alasan kita gagal menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak suka perubahan. Sedangkan firman Tuhan pasti membuat kita harus melakukan perubahan. Entah itu berupa meninggalkan kebiasaan lama yang berdosa, atau menerapkan kebiasaan baru yang sesuai firman Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setelah kita mengetahui beberapa hal yang membuat penerapan Alkitab dalam kehidupan menjadi sulit, maka pertanyaannya adalah
Bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut sehingga kita jadi bisa menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita? Langkah yang pertama adalah berdoa saat membaca Alkitab. Firman Tuhan berisi kebenaran-kebenaran yang memerlukan penyingkapan dari Tuhan sendiri agar kita bisa memahaminya. Jadi, sebelum membaca Alkitab, sangat penting bagi kita untuk berdoa memohon Tuhan menolong kita dalam memperlihatkan apa yang Tuhan maksud dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Langkah yang kedua adalah merenungkan ayat-ayat yang dibaca. Merenungkan ayat-ayat yang dibaca akan membuat ayat-ayat itu melekat dalam pikiran kita dan memberikan kesan yang lebih lama dalam ingatan kita dibandingkan apabila kita membaca ayat Alkitab sekedar sambil lewat saja. Merenungkan ayat-ayat Alkitab kita lakukan dengan membaca ayat-ayat yang menarik perhatian kita secara berulang-ulang dan perlahan-lahan, sama seperti proses sapi yang sedang memakan rumput. Sapi itu akan memakan rumput, menelannya, mengeluarkannya dari perutnya untuk dikunyah, ditelan lagi untuk kemudian dikeluarkan kembali dan dikunyah lagi, baru benar-benar ditelan. Langkah yang ketiga adalah pikirkan penerapannya dalam hidup kita. Setelah merenungkan ayat Alkitab berulang-ulang dan perlahan-lahan, pikirkanlah penerapannya dalam hidup kita. Apakah hubungan ayat itu dengan kita? Apakah yang harus diubah atau ditingkatkan dalam hidup kita? Atau justru ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan? Apakah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita sehubungan dengan ayat yang kita baca itu? Langkah yang keempat adalah melakukannya segera. Apa yang telah kita dapatkan dari merenungkan ayat Alkitab dan penerapannya dalam hidup kita harus segera dilakukan. Menunda-nunda untuk melakukannya hanya akan membuat kita melupakan apa yang telah kita dapatkan. Jadi, cara paling kuat untuk menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita adalah dengan melakukannya sesegera mungkin. Ingatlah tentang dua penghalang yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu iblis akan berusaha untuk menggagalkan kita dan kita umumnya tidak suka perubahan. Oleh karena itu, kita harus mengalahkan dua penghalang ini untuk bisa menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang penting dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita berdoa menutup waktu saat teduh kita. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini. Sentuhlah hati setiap orang yang mendengarkan dan berikanlah tekad yang kuat untuk melakukan hal-hal yang Engkau ajarkan, yaitu bagaimana menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ingatkanlah kami dan berikanlah kepekaan agar kami semua bisa mengatasi penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kami menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah mulai saat ini kami semua bisa menjadi para pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.